Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, ini kita di DAC sekarang. Oke teman-teman, kemarin banyak yang antusias ya, mereka nanya tentang mobil kenapa berebet, kenapa tiba-tiba di RPM atas juga nggak enak. Nah, jadi pada kali ini kita akan cari tahu kenapa mobil tadi bisa berebet. Oke, simak videonya. Penyebab mobil berebet itu banyak ya teman-teman ya. Bisa dari karburatornya yang kotor. Jadi ini penuh dengan kotoran karena filter bensin yang bawah ini jarang diganti. Jadi kotorannya naik sampai ke dalam karburator sehingga menyebabkan tersumbatnya spuyer-spuyer di sini. Jadi tidak lancar ya. Oke, penyebab yang kedua juga adalah dari pengapiannya. Pengapiannya tidak stabil, atau pengapiannya kecil, atau pengapiannya tidak merata. Nah, penyebabnya bisa jadi dari tutup delco dan rotornya. Oke, kita buka nih tutup delconya. Jadi ini adalah tutup delco dari Starlet. Dia persamaannya bisa pakai punya kijang, hampir sama. Nah, teman-teman bisa lihat knocknya ini harus sama ya, karena ini bedanya ada sedikit di sini nih. Tuh di knock ini, dia ada beda di bawah situ, biar pas. Jadi nggak bakal ketukar. Pasang kebalik nggak akan pasang terbalik posisinya. Jadi kalau teman-teman bingung juga, posisi yang nomor 1 selalu ada di atas. Ini nomor 1 busi. Nah, kita lihat kenapa pengapiannya tidak merata. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini di balik tutup delco ini ada 1, 2, 3, 4 titik di pinggir dan ada 1 titik di tengah. Yang ini di tengah. Nah, ini ada 4 di pinggir. Nah, fungsi tutup delco ini adalah membagi arus tegangan tinggi dari koil itu kepada masing-masing busi. Jadi busi nomor 1, busi nomor 2, busi nomor 3, busi nomor 4. Oke. Nah, kalau kita lihat dari posisinya, nah, api dari koil itu masuk di tengah. Jadi yang tengah-tengah ini berupa arang ya, dia dari karbon, ada pernya jadi dia tuh. Nah, jadi ini sifatnya consumable ya. Jadi tutup delco ini sewaktu-waktu bisa diganti karena aus ya, kayak misalkan ini nih ujungnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ujungnya sudah termakan, tergores oleh rotor. Nah, tuh teman-teman bisa lihat juga, rotor ini juga wajib dibersihkan dari kerak-kerak sisa pembakaran, api, si kerak-kerak api ya. Jadi ada api masuk ke sini dan ini distributor yang namanya delco itu. Nah, dibagi menjadi ke 4 busi. Api tadi dibagi menjadi ke 4 busi sesuai dengan firing ordernya. Nah, kalau firing order itu adalah busi mana yang kebagian posisinya nyala duluan. Nah, nomor 1, habis itu selanjutnya nomor 3 firing ordernya, terus langsung nomor 4, nomor 2. Oke. Nah, ini kondisinya harus bersih ya teman-teman ya, rotornya. Oke, kita cabut dulu sebentar. Oke. Nah, ini rotornya. Nah, ini kondisinya sudah mulai ada sedikit-sedikit kerak ya. Tuh. Jadi dibersihkan bisa menggunakan amplas halus ya, ukuran 800 sampai 1000. Jadi jangan amplas kasar. Kalau amplas kasar nanti tergerus. Kalau tergerus ini berkurang, jadi api loncatnya terlalu jauh. Jadi pengapiannya tidak stabil nantinya. Nah, posisi ini kalau pas di sini tadi, kalau kita gambarkan di sini, tampilkan di sini. Nah, ini posisinya ada di tengah. Jadi arang di tengah ini nempel ke tengah ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada bekas ya, nih tuh. Nah, nih. Dia nempel begini dan ini berputar sesuai dengan putaran mesin. Tuh, begitu.
Jadi kalau 1, 3, 4, 2 ini putar, ngikut putaran mesin. Nah, saat dia mendekati ini titik yang di pinggir ini, nah inilah api berpindah menuju dari koil ke busi. Nah, seperti ini. Nah, ini lama-lama akan aus, akan rusak, akan tergerus. Nah, itu. Nah, supaya pengapiannya bagus, teman-teman juga harus dicek kondisi ini, kondisi tutup delkonya. Nah, kalau kayak begini harus dibersihkan. Tuh. Ini harus dibersihkan ya, menggunakan ampas halus juga, jadi supaya tidak kemakan banyak. Dan ini sifatnya tadi saya bilang ya, ini harus diganti ya, kalau sudah habis tidak bisa lagi dipakai, ini harus diganti. Tuh, seperti itu. Muter. Oke, jadi ini yang salah satu penyebab kenapa mobil bisa menjadi berbet atau pengapiannya tidak stabil. Oke, jadi teman-teman jangan harus rajin ya, cek ini kondisinya bagus apa enggak, kotor apa enggak gitu, atau kena oli karena ada uap oli dari sini, dari dalam nih silnya kalau bocor harus segera diganti sehingga tidak menyebabkan ini jadi kotor ya. Kalau kotor kayak gini kan susah, api menyambarnya susah. Oke, gitu aja, semoga ada manfaat. Lagi ketinggalan teman-teman. Oke, nah, periksa juga kabel busi ya. Nah, kabel busi yang seperti ini nih, teman-teman bisa lihat ujungnya ini ada semacam kotoran, semacam jamur gitu. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan di kepala busi ini juga. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini ada yang sedikit putih. Nah, ini berarti ujung busi ini tidak menempel secara proper ya. Jadi dia ada sedikit renggang, jadi timbul oksidasi di sini. Jadi ada listrik, arus, terus ada udara segala macam, jadi timbul oksidasi, ada jamur kayak gitu. Nah, itu juga menyebabkan api tidak stabil. Oke, gitu aja, semoga ada manfaat. Assalamualaikum.